Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Jannah dengan NPM 1823007. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi komputer multimedia, yaitu tentang sejarah multimedia, definisi multimedia, jenis-jenis multimedia, serta perkembangan multimedia. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah multimedia. Oke, istilah multimedia sendiri itu berawal dari teater, bukan berawal dari komputer. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, teater yaitu pertunjukan yang memanfaatkan media, suatu media. Nah, tapi di sini itu memanfaatkan lebih dari satu media. Nah, maka dari itu kita sebut sebagai pertunjukan multimedia. Nah, di mana pertunjukan multimedia ini mencangkup monitor video, sintesis band, karya seni manusia, dan banyak lagi yang dimanfaatkan sebagai pertunjukan. Sistem multimedia sendiri itu dimulai pada tahun 1980-an dengan diperkenalkan dengan HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan diumumkan oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak audio visual connection atau bisa kita sebut dengan AVC dan video adapter card bagi PS2. Nah, sejak munculnya multimedia itu sangat laris di pasaran, sehingga pada tahun 1994 diperkirakan ada 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Nah, lewat pada tahun 70-an, pengguna mikrokomputer itu sangat membantu menjalankan masalah-masalah dan mempercepat menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Nah, maka dari situlah komputer juga dapat menyebarkan informasi dan juga dapat menyajikan hiburan kepada pengguna komputer yang ada di dunia ini. Maka sebab itu komputer bukan menjadi barang yang baru ataupun mewah, tetapi juga menjadi suatu kebutuhan. Nah, ini merupakan evaluasi atau perkembangan penciptaan teknologi komputer multimedia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi multimedia. Nah, kata multimedia sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu multi dan medium. Multi berarti banyak dan bermacam-macam, sedangkan medium itu adalah berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Sedangkan menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Hofstadter pada 2001, dia mengatakan bahwa multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau biasa kita sebut dengan tools, dan koneksi atau biasa kita sebut dengan link, sehingga pengguna dapat bernavigasi dan berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Sedangkan menurut Roach pada 1996, multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Sedangkan menurut MC Comic pada 1996, multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen, yaitu suara, stickcom gambar, dan teks. Oke.
Nah, multimedia sendiri itu sering digunakan dalam dunia hiburan. Nah, selain dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Nah, multimedia juga dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda dalam menyampaikan informasi eh, terbentuk dari teks, audio, grafik, animasi, serta video. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis multimedia. Nah, eh, dalam perkembangannya, multimedia sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan teknik pengoperasiannya. Nah, hal tersebut dijelaskan dalam buku yang berjudul Multimedia Digital oleh Irwan Binanto pada 2010, yaitu pada halaman 3. Nah, jenis multimedia sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, dan multimedia linear. Nah, multimedia interaktif adalah penggunaan data untuk mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirim atau ditampilkan. Nah, sedangkan multimedia hiperaktif adalah multimedia yang mempunyai suatu struktur atau elemen-elemen terkait dengan penggunaan yang dapat mengarahkannya. So, pada jenis ini dapat dikatakan bahwa jenis ini mempunyai banyak tautan atau link yang menghubungkan antar elemen-elemen multimedia yang ada. Oke, dan the last, multimedia linear. Nah, pada jenis multimedia ini, penggunaannya hanya menjadi penonton dan penikmat atau penikmat produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan multimedia. Nah, pada saat ini komputer multimedia telah menjadi satu kebutuhan bagi kalangan bisnis ataupun kelompok masyarakat biasa. Nah, pada saat ini informasi tidak cukup hanya melalui teks atau grafik saja gitu, tapi juga mencakup kelengkapan teks, grafik, animasi, gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Nah, audio, video, grafik, teks ini telah diaplikasikan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang bisnis, dalam bidang entertainment, kesehatan, politik, dan industri. Oke, nah sebagai contoh kecil nih dalam bidang pendidikan, maka banyak sekali digunakan sebagai alat tutorial gitu, tutorial yang canggih. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu tentang perkembangan multimedia dalam berbagai bidang. Yang pertama, perkembangan multimedia dalam bidang pendidikan. Nah, pada saat komputer belum terkenal di Indonesia, guru menjelaskan pelajaran itu hanya menggunakan tulisan dan lisan. Nah, tapi sekarang penyampaian materi pembelajaran itu jadi lebih interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek, yaitu suara, video, animasi, teks, grafik, serta pembelajaran secara online yang saat ini sangat berguna pada masa pandemi. Nah, ini merupakan perkembangan multimedia yang sangat signifikan dalam bidang pendidikan. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan multimedia dalam bisnis. Nah,
sejumlah perusahaan pada zaman dulu memberikan training itu hanya menggunakan materi seperti tulisan dan lisan. Nah, tapi semenjak berkembangnya multimedia dalam dunia bisnis ini, itu memberikan dampak-dampak positif, yaitu bisa menggunakan suara, video, animasi, teks, grafik, dan lain sebagainya. Sebagai satu contoh, misalnya NASA menggunakan multimedia untuk training flight control bagi calon astronot. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan multimedia dalam bidang entertainment. Oke, tidak bisa dipungkiri multimedia itu sangat-sangat berpengaruh dalam bidang entertainment. Nah, dapat kita lihat pada saat ini banyak sekali dunia entertainment yang sudah memanfaatkan multimedia dengan sangat baik. Contohnya, multimedia itu sebagai pendukung kegiatan entertainment, sebagai animasi atau laser show dalam terintegrasi pada konser musik. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan multimedia dalam bidang kesehatan. Nah, dapat kita lihat kini sekarang ini banyak sekali alat-alat medis kedokteran serba canggih untuk mengetahui atau mendeteksi keadaan tubuh dalam manusia, yaitu sebagai contoh USG, ronsen, tensi darah, alat kesendikan, HIDI, dan lain sebagainya. Tentu alat-alat tersebut merupakan perkembangan multimedia yang dapat kita gunakan dalam bidang kesehatan. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan multimedia dalam bidang politik. Nah, pada zaman dahulu dalam melakukan aksi kampanye, tentu kita menggunakan kampanye menggunakan lisan dan tulisan, oke? Yaitu menggunakan demo dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi pada saat ini kita bisa menggunakan multimedia dengan baik, yaitu misalkan nih aksi kampanye yang dibawakan oleh mantan presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama, yaitu beliau menggunakan Facebook dalam aksi kampanyenya. Nah, ini juga merupakan perkembangan multimedia yang dapat kita rasakan dalam bidang politik. Tidak hanya itu, banyak sekali dampak-dampak positif yang dapat kita rasakan dalam bidang politik ini dalam perkembangan multimedia. Yang terakhir yaitu perkembangan multimedia dalam bidang industri. Dalam bidang industri sendiri ini itu dibagi menjadi 3, yaitu industri komputer, industri telekomunikasi, dan industri penyiaran atau broadcasting. Oke, dalam industri komputer kita dapat lihat pada zaman dulu komputer itu hanya bisa menggunakan teks dan gambar. Tapi sekarang pada zaman sekarang ini kita bisa menggunakan komputer itu bisa berisi video, audio, teks, gambar, serta grafik. Oke, dan selanjutnya yaitu tentang industri telekomunikasi. Nah, dalam telekomunikasi ini dahulu kita hanya bisa menggunakan telepon yang membawa sangat sedikit data, yaitu sekitar 28 KB. Nah, tapi sekarang kita bisa menggunakan data yang cukup besar, yaitu sekitar 622 MB. Oke, yang terakhir yaitu industri dalam bidang industri penyiaran atau broadcasting. Nah, dapat kita lihat
banyak sekali perubahan-perubahan di mana sistem yang lebih di sini dalam bidang perkembangan multimedia ini banyak sekali sistem-sistem yang lebih profesional yang telah digunakan dalam pengeditan movies serta digunakan dalam informasi yang disiarkan melalui kaidah-kaidah penyiaran yang tersedia seperti kabel, satelit, dan antena. Baiklah, saya rasa cukup atas materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.